Halo, selamat pagi kawan pajak. Kembali bersama kami di Jaksus Cash. Dan kali ini kita akan membahas kembali di episode kedua ini, membahas tentang PMK 172 tahun 2023 tentang prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan hubungan istimewa. Bersama kita juga telah hadir Bapak Womsiter Sinaga, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di IG Live dan juga nanti akan bisa ditayangkan di YouTube Kanwil Jaksus. Baik, Pak Womsiter, di Siap, Kak Ani. episode sebelumnya kita sudah membahas PMK 172 tahun 2023 ini. Kita sudah bahas tentang ketentuan umum dan definisi seperti pengertian harga transfer, transaksi afiliasi atau hubungan istimewa, pihak afiliasi. Kita sudah bahas di episode sebelumnya. Demikian juga apa itu pengertian hubungan istimewa sudah kita bahas. Prinsip-prinsip penerapan arm's length principle atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sudah kita bahas. Juga tentang tata cara dan tentang syarat tipidol sudah kita bahas. Kemudian kita juga sudah bahas tentang metode secara singkat, metode transfer pricing. Juga tahapan-tahapannya. Mulai dari identifikasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan pihak afiliasinya. Kemudian kita juga sudah bagaimana itu tahapan melakukan analisa industri, melakukan analisis atas kondisi transaksi, dan melakukan analisis kesebandingan. Pada episode sebelumnya, bagi yang belum lihat, nanti boleh dilihat lagi di YouTube kami. Sudah dibahas oleh Pak Womsiter di episode terkait dengan transfer pricing. Dan di episode kali ini kita akan membicarakan tentang kurang lebih 4 hal. Pertama tentang penerapan metode transfer pricing. Ya, kemudian penentuan harga wajar, kemudian nanti kita akan bahas ini dia, Advanced Pricing Agreement atau APA dan juga Mutual Agreement Procedure atau MAP. Dan baiklah, kita langsung saja selamat bergabung kembali kami ucapkan kepada para kawan pajak yang sudah bergabung di Jaksus Cash di pagi hari ini. Baik, Pak Womsiter, kita langsung saja ke pertanyaan sepertinya sudah tidak sabar ingin mendengarkan penjelasan tentang PMK 172 ini. Terdapat beberapa metode dalam penentuan metode transfer pricing ini, ya, yang digunakan dalam PKKU. Boleh nggak Pak diceritakan dulu metode-metode apa saja dalam PKKU ini? Baik, terima kasih Kak Ani yang cantik. Saya mengucapkan selamat pagi bagi sahabat pajak yang sedang mendengarkan acara ini. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di studio Jaksus Cash yang ada di studio Kanwil Ditjen Jakarta Khusus. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena saya diundang yang kedua kali pada sesi diskusi kali ini. Sebagaimana Kak Ani tadi sudah menyinggung sedikit apa yang sudah kita diskusikan pada sesi pertama, di mana tahapan-tahapan untuk melakukan analisis harga wajar atau transfer pricing analysis atau arm's length principle, ya. Sebagaimana kita ketahui tahapan-tahapannya itu sebelum kita membicarakan metode-metode transfer pricing, pertama kita singgung sedikit mengenai tahapan-tahapan analisis arm's length principle ini. Yang pertama melakukan identifikasi hubungan istimewa, lalu kemudian nanti kita melakukan analisis industrinya, lalu mengidentifikasi hubungan komersial atau membuat skema transaksi atas transaksi afiliasi tersebut, lalu melakukan analisis kesebandingan yang disebut dengan 5 faktor kesebandingan, lalu baru nanti nih kita bicara mengenai menentukan metode yang paling tepat untuk analisa transfer pricing. Setelah itu baru menentukan atau menerapkan harga wajar. Nah, pada saat kita berbicara mengenai metode apa yang digunakan dalam analisis transfer pricing, di dalam ketentuan kita PMK 172 tahun 2023 sudah diatur di sana metode-metode transfer pricing yang mesti kita ikuti, kita lakukan. Metode-metode apa saja itu? Ya, yang pertama yaitu metode CUP, ya. Comparable Uncontrolled Price Method, ya. Kemudian ada yang disebut dengan metode
resale price method ya. Lalu berikutnya ada cost plus method ya. Kemudian ada metode lainnya yang disebut metode lainnya itu seperti ada profit split method ya, transactional net margin method atau TNMM, kemudian comparable uncontrolled transaction method ya atau CUT ya. Kemudian ada yang disebut dengan tangible asset and intangible asset valuation, kemudian business valuation. Nah, bagaimana cara kita menerapkan metode yang paling tepat untuk Arm's-length principle ini ya? Kita mencoba satu-satu ya, membicarakan satu-satu. Yang pertama adalah kita harus melakukan penentuan metode yang paling tepat itu atau penentuan metode yang paling tepat untuk transfer pricing itu kita paling tidak ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kesesuaian metode dengan karakteristik transaksi afiliasi atau transaksi afiliasi yang dilakukan. Kemudian nanti kita bisa juga memperhatikan kelebihan, kelemahan dari setiap metode. Kemudian tentu saja dipengaruhi juga oleh ketersediaan data pembanding. Lalu keempat, itu tadi 5 faktor kesebandingan itu nanti kita nilai apakah cocok melakukan suatu metode ini atau tidak. Baru keakuratan penyesuaian ya. Mari kita bahas satu-satu, yaitu metode CUP ya. Metode comparable uncontrolled price, yaitu membandingkan harga transaksi afiliasi dengan transaksi independen. Nah, ini biasa dilakukan ya untuk transaksi-transaksi yang berkaitan dengan komoditas seperti CPO, sawit ya, batu bara dan lain-lain, emas ya. Jadi di sini tentu saja yang diperbandingkan itu adalah harga unit barang yang dijual. Unit barang yang dijual. Selama ketersediaan harga barang per unit itu ada, ya bisa kita terapkan metode CUP ini. Nah, kemudian apa kelebihannya? Kelebihannya adalah yaitu paling reliable ya, pada tingkat paling atas ya, paling reliable, paling handal. Karena yang diperbandingkan harganya hanya satu variabel saja, hanya harganya saja. Jadi cuma kelemahannya apa? Kelemahannya yaitu kadang-kadang harga unit barang itu sulit kita dapatkan barangkali. Ya, itu yang jadi kelemahan. Tetapi dari segi kehandalannya ini paling handal. Jadi walaupun di dalam penentuan harga transfer itu tidak disebutkan harus berdasarkan hierarki, tetapi paling tidak kita untuk membuat atau menentukan harga yang paling tepat, ya kita pertama-tama harus mencoba metode CUP ini dulu. Bisakah diterapkan metode CUP ini atau tidak? Yaitu tadi dilihat dari satu, ketersediaan data harga, kemudian dari segi jenis transaksinya. Kemudian apakah hanya kepada komoditas ini dibuat? Tidak juga. Nah, metode CUP bisa juga diterapkan apabila ada transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu yang kepada pihak independen maupun kepada pihak afiliasi. Kepada pihak related ya. Transaksi kedua pihak ini bisa diperbandingkan. Ya, tentu saja kan itu nanti ada yang disebut dengan data internal transaksi internal. Nah, itu kalau metode CUP secara umum ya. Kemudian resale price method ya, yaitu mengurangkan laba kotor wajar dari perusahaan distributor atau reseller atau wholesale terhadap harga jual kembali. Nah, nanti yang kita perbandingkan itulah di harga pokok. Apakah pembelian dari pihak afiliasi itu apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah? Nanti kita lihat di tingkat gross marginnya yang kita perbandingkan tingkat gross marginnya. Nah, resale price method ini biasanya digunakan kepada transaksi-transaksi perusahaan yang memiliki karakteristik usaha distributor retail wholesale. Nah, itu. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya, kekuatannya sebenarnya ini setingkat di bawah CUP. Jadi lebih reliable daripada metode transfer pricing yang bawahnya. Karena apa? Nah,
Kalau di KAP tadi yang diperbandingkan adalah satu variabel saja, harga saja. Kemudian di bawahnya kalau resale price method ini yang diperbandingkan itu adalah elemen-elemen harga pokok. Jadi barangkali tidak lebih dari 10 variabel ya. Jadi variabel harga yang diperbandingkan itu lebih sedikit dibanding dengan misalnya kalau kita perbandingkan di laba usaha. Nah, seluruh biaya terlalu banyak yang harga pokok dan biaya variabel itu diperbandingkan. Nah, tapi kalau di RPM ini yang diperbandingkan adalah di tingkat HPP, cost of goods sold ya. Nah, itu tadi ya. Jadi lebih cocok atau lebih tepat kalau karakteristik usahanya itu seperti distributor, wholesale dan kemudian metode berikutnya cost plus method ini juga sering nih. Yaitu itu menambahkan laba kotor wajar ya, biasanya untuk perusahaan-perusahaan pabrik atau penyedia jasa terhadap harga penjualan barang atau jasa. Nah, ini nanti dapat mengukur seberapa efisienkah perusahaan itu dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Tapi dari laba kotor ya? Nah, ini juga sama dengan resale price method yang diperbandingkan itu adalah di tingkat laba kotor. Jadi variabel-variabel biaya yang di harga pokok saja yang diperbandingkan. Lalu nanti biaya harga pokok itu ditambahkan markup tertentu untuk mendapatkan laba. Ya, jadi dari total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu ditambahkanlah presentasi markup tertentu. Nah, itulah kalau cost plus method. Nah, kekuatannya sama seperti resale price ya, lebih handal juga dibanding metode-metode yang di bawahnya, tapi sedikit di bawah KAP. Ya, itu tadi kelemahannya apa? Kelemahannya barangkali kita tidak bisa ya mengetahui secara persis komponen-komponen harga pokok penjualan dari perusahaan pembanding itu. Betul. Nah, ini seringkali perusahaan-perusahaan jarang menggunakan cost plus ini alasan nanti kita nggak mengerti atau tidak mengetahui persis struktur biaya harga pokoknya di pembandingnya. Tetapi dari segi kehandalan dia lebih handal daripada yang lain. Kemudian ada profit split ya. Profit split yaitu membagi laba gabungan transaksi yang relevan berdasarkan fungsi, aset, resiko dan atau kontribusi pihak tertentu. Jadi kalau misalnya ada suatu transaksi bisnis dalam suatu perusahaan atau satu perusahaan dengan pihak lainnya, itu ada bisnis yang terintegrasi. Ya, terintegrasi. Jadi suatu proses bisnis dilakukan di suatu perusahaan ini, kemudian prosesnya berikutnya dilanjutkan ke lawan transaksinya, itu lebih tepat digunakan profit split ya, pembagian laba berdasarkan kontribusi, fungsi, aset dan kontribusi para pihak. Nah, dan risiko ya. Nah, ini kelemahannya apa? Ya, ini memang agak sulit menerapkannya ini karena kita harus menghitung dulu kontribusi masing-masing pihak yang melakukan transaksi, baik kontribusi dari segi asetnya, dari segi fungsinya, dari segi risikonya, memang kesulitan sedikit lah. Ada tingkat kesulitannya lebih tinggi. Nah, tetapi kekuatannya apa? Kekuatannya itu ya dia lebih adil sebenarnya. Ya, bisa lebih adil. Berapa sih sebenarnya pembagian laba yang akan didapatkan oleh pihak perusahaan yang di Indonesia dengan yang di negara lain atau pihak yang pihak transaksi yang lainnya. Jadi disesuaikan besaran perolehan labanya berdasarkan kontribusinya. Jadi sehingga lebih adil. Ya. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan metode CUT, comparable uncontrolled transaksi, yaitu membandingkan harga atau laba transaksi afiliasi dengan independen terhadap penjualan atau laba operasi. Ya, jadi ini biasanya dilakukan untuk transaksi-transaksi seperti royalti, bunga pinjaman, ya. Jadi ditentukan besaran tarif, misalnya tarif bunga pinjaman terhadap
besaran-besaran tertentu ya. Jadi ini adalah membandingkan harga atau laba transaksi afiliasi dan independen terhadap penjualan atau laba operasi. Berapa persenkah laba atau berapa persenkah tarif misalnya komisi dibandingkan dengan laba usaha atau biaya operasi. Itu yang disebut dengan CAT ya. Jadi rata-rata biasanya digunakan ini untuk transaksi pinjam meminjam, terus jasa-jasa komisi dan jasa-jasa intragroup services ya. Kemudian ada yang disebut dengan TNMM, Transactional Net Margin Method ya, yaitu membandingkan tingkat laba bersih operasi dengan tingkat laba bersih membandingkan tingkat laba bersih operasi perusahaan afiliasi dengan perusahaan yang independen ya. Jadi ini yang disebut dengan metode sapu jagat. Jadi kalau metode-metode yang lainnya yang di atas tadi seperti CAP, resale price, cost plus method ya, profit split ya, itu baru kita menggunakan TNMM. Nah, apa namanya? Kekuatannya apa? Lebih gampang diterapkan, lebih mudah mendapatkan data pembanding ya. Tetapi kelemahannya adalah ini biasnya itu lebih besar. Ya. Jadi keakuratannya, kehandalannya itu paling lemah ya. Karena apa? Karena memperbandingkan berbagai macam variabel biaya. Mulai dari biaya harga pokok maupun biaya usaha. Jadi kalau ada misalnya harga pokok variabelnya itu 10 item. Nah, biaya usaha variabel biayanya mungkin bisa sampai 40. Nah, sehingga 50 variabel biaya harus kita perhitungkan penyesuaian. Sehingga apa? Kemungkinan keakuratannya itu berkurang. Jadi kehandalannya itu berkurang. Tetapi ini yang paling sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau wajib pajak. Hampir 99% transfer pricing dokumentasi wajib pajak yang diserahkan kepada DJP itu menggunakan TNMM ya, karena lebih mudah, lebih gampang. Nah itu. Nah, kemudian berikutnya ada lagi metode tangible asset and intangible asset valuation. Jadi bagaimana menilai harta berwujud dan tidak berwujud ya. Jadi sebenarnya teman-teman penilai ya, fungsional penilai itu lebih lebih sering menggunakan ini ya. Jadi kita juga pemeriksa pajak, AR kalau sudah melakukan penilaian tangible asset atau intangible asset ini, biasanya kita minta teman-teman fungsional penilai untuk menilainya. Mereka lebih kompeten lah istilahnya, karena mereka sudah ada pendidikan, keterampilan, pengetahuan untuk itu ya. Jadi kemudian ada juga yang disebut dengan metode business valuation, yaitu metode penilaian bisnis. Seperti misalnya pada saat suatu perusahaan melakukan restrukturisasi, nah itu perlu penilaiannya. Kemudian ada juga misalnya untuk menilai nilai inbreng. Inbreng itu adalah memberi suatu setoran modal dalam bentuk aset. Ya. Jadi nanti kalau kita membentuk suatu perusahaan, lalu setoran modal kita dalam bentuk aset, itu yang disebut dengan inbreng. Nah, itu kan perlu dinilai. Berapa nilai yang sebenarnya? Nah, ini yang disebut dengan business valuation. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menerapkan metode-metode ini dengan tepat? Ya, bagaimana? Apa langkah-langkah misalnya yang perlu kita perhatikan supaya bisa menerapkan dengan tepat metode-metode ini? Ada batu ujinya. Seperti misalnya metode CAP ya. Pertama sekali kita harus melakukan metode CAP. Nah, metode CAP itu tentu saja seperti yang saya jelaskan tadi, bisa diterapkan apabila tersedia data harga per unit atau data transaksi internal yang dilakukan kepada pihak afiliasi maupun independen. Kalau itu bisa didapatkan, ya kita menggunakan CAP. Tapi kalau itu tidak bisa, kita lihat lagi misalnya ya,
Apakah ada pihak yang bertransaksi memiliki suatu nilai yang signifikan di antara kedua belah pihak? Misalnya apakah pihak yang bertransaksi memiliki masing-masing aktiva tak berwujud, intangible property. Nah, kalau itu misalnya ada, tidak bisa kita lakukan CAP. Iya. Ya. Atau apakah ada bisnis yang terintegrasi? Oh, ya. gitu. Nah, kalau itu dilakukan bisa juga kalau CAP tidak bisa kita lakukan, kita turun ke bawah, kita lakukan RPM, Resale Price Method. Nah, Resale Price Method ini seperti yang tadi saya sebutkan, biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, wholesale, retailer ya. Nah, tetapi kalau misalnya di antara dua pihak yang bertransaksi ini memiliki keunikan atau aset yang unik yang bernilai signifikan, tidak bisa juga digunakan ya. Nah, tetapi kalau tidak punya, ya itu bisa kita terapkan resale price method. Nah, kemudian kita coba lagi misalnya cost plus method. Untuk metode CAP tidak bisa, kita coba cost plus method untuk diperbandingkan di harga pokok kan gitu. Itu juga sama. Kalau kedua belah pihak yang bertransaksi memiliki suatu nilai yang signifikan seperti intangible property tadi, ya tidak bisa juga digunakan itu. Nah, kalau kita bisa menggunakan profit split method itu, yang tadi, jika sifat transaksinya itu terintegrasi, bisnisnya itu terintegrasi. Jadi ada suatu proses dalam suatu transaksi dalam perusahaan yang kita periksa misalnya, terus proses berikutnya dilanjutkan di lawan transaksinya. Itu yang disebut dengan profit split. Dan kedua pihak yang bertransaksi memiliki suatu nilai signifikansi yang antara intangible property tadi yang perlu diperhitungkan ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya metode CAP nggak bisa diterapkan, resale price tidak bisa diterapkan, cost plus method tidak bisa diterapkan, profit split juga tidak bisa diterapkan, terpaksa kita menerapkan transactional net margin method TNMM tadi. Nah, itulah ya. Jadi seluruh kelemahan-kelemahan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan metode yang di atasnya bisa ditampung di TNMM ini. Nah, itulah kira-kira yang diperhatikan untuk menerapkan metode-metode ini ya. Seperti itu Kak Ani. Wow, luar biasa sekali nih penjelasannya, bisa menjelaskan 8 metode penetapan harga transfer ini dengan cara bahkan sudah langsung dikupas kelebihan dan kekurangannya. Tadi Pak Wom, terima kasih, ini sangat menjelaskan, sangat membuat cerah ya terkait dengan PKKW atau transfer pricing ini. Pertanyaannya Pak, dari tadi kita ngebahas apakah metode-metode tadi dapat digunakan untuk barang dan jasa. Tadi kan kita bicara tadi kalau kita mau pakai RPM itu kalau distributor, CAP itu biasa cocoknya untuk yang komoditas yang data harganya itu tersedia gitu ya. Data harga untuk yang dia kepada pihak yang berafiliasi, related parties atau kepada independent parties. Nah, pertanyaannya sekarang, ini buat barang aja atau bisa sama barang sama jasa ya? Baik Kak Ani. Jadi metode transfer pricing tadi yang kita jelaskan itu bisa diterapkan baik kepada transaksi barang maupun kepada transaksi jasa. Cuma ya ada sedikit hal yang kita perhatikan kalau melakukan transaksi jasa. Sebelum kita menerapkan metode transfer pricing tadi, kalau misalnya kita menganalisis transaksi jasa, ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan ya sebelum menerapkan metode-metode transfer pricing tadi untuk transaksi jasa. Itu yang disebut dengan metode pendahuluan, tahapan pendahuluan ya, Jadi tahapan pendahuluan. Apa yang dimaksud dengan tahapan pendahuluan ini? Nah, tadi saya sampaikan sebelum kita menerapkan metode transfer pricing terhadap transaksi yang berbentuk jasa, kita akan melakukan tahapan pendahuluan. Tahapan pendahuluan ini ada 2 ya. Pertama, untuk
kita menguji eksistensinya dulu, kemudian kita menguji manfaat ekonominya, ya. Baru setelah itu baru kita menerapkan metodenya. Jadi suatu biaya untuk transaksi, contoh intangible property, dapat dibebankan apabila memenuhi syarat, satu, eksistensinya ada, bahwa benar-benar transaksi itu ada dan dilakukan, ya. Kemudian memang mempunyai manfaat ekonomi terhadap perusahaan itu. Nah, setelah itu baru bisa dibebankan. Apabila itu tidak bisa dibuktikan oleh wajib pajak, nah biaya tersebut, biaya intangible property atau biaya intragroup services itu tidak bisa dibebankan. Nah, apa yang kita perhatikan kalau melaksanakan atau melakukan tahapan pengujian tadi, pengujian eksistensi. Nah, misalnya untuk menguji eksistensi suatu intangible property, ya, misalnya royalti misalnya kan. Pertama-tama harus diuji dulu apakah betul-betul ada royalti itu, ada intangible property itu. Yang pertama ditanya misalnya jenisnya intangible property ini apa? Apakah dari manufaktur intangible? Apakah marketing intangible? Apakah bersifat know-how, paten dan segala macam? Ya, itu tipenya. Kemudian kapan dilakukan penelitian? Ya, itu kan sebenarnya yang memperoleh manfaat dari pembayaran royalti ini kan perusahaan lessor yang memiliki intangible property itu. Betul. Tentu saja dia harus bisa menunjukkan, intangible property ini kami peroleh, misalnya apakah diperoleh dari suatu hasil penelitian, apakah memang mereka membeli dari pihak lain, atau menyewa, atau dari hasil merger. Jadi semua yang 4 metode tadi itu kan menyebabkan harga perolehan dari suatu intangible property, ya. Nah, kemudian punyakah bukti kepemilikannya, sertifikatnya di mana didaftarkan? Kalau di Indonesia kan di Kementerian Kehakiman dan HAM kan, Direktorat Jenderal Haki, ya, itu didaftarkan, ya. Berapa nilainya, umurnya berapa lama. Nah, terus ya, itu untuk menguji eksistensi. Kemudian untuk menguji manfaat ekonomi, bermanfaatkah jasa intangible property ini ke perusahaan yang di Indonesia ini? Kalau nggak bermanfaat buat apa? Nah, itu nanti dilihat setelah dibebankan biaya royalti kepada perusahaan ini, bagaimana laba perusahaan itu apabila dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak memiliki royalti. Jangan sampai perusahaan yang tidak memiliki royalti bisa memperoleh laba atau kinerja ke perusahaan yang lebih bagus. Karena gini, inti daripada pemilikan intangible property adalah bahwa perusahaan itu melakukan suatu riset yang lama, panjang, dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mendapatkan suatu informasi kunci. Ya, supaya berproduksi itu nanti lebih efisien, efektif, lebih bagus, tidak lagi coba-coba. Logikanya harusnya jadi lebih untung. Gitu. Dengan adanya informasi kunci itu, ya, sehingga mereka berproduksi lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki intangible property. Nah, jadi itulah nanti yang dimanfaatkan oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi itu tahapan menguji eksistensinya dan menguji manfaat ekonominya. Jadi istilahnya manfaat ekonominya dengan adanya intangible property yang kita sewa atau kita pakai dari pihak yang memiliki intangible property, berarti perusahaan kita itu ya bisa menghemat biaya, bisa menghemat tenaga, bisa menghemat waktu. Itu nanti resultantenya itu itu tergambar daripada penghematan biaya, sehingga tercermin perolehan laba yang lebih bagus. Nah, kemudian untuk intragroup services, jasa-jasa ini juga
sama dengan intangible property tadi, ini juga perlu dilakukan tahapan pendahuluan tadi. Lagi. Misalnya pinjaman nih, pinjaman. Kita harus melakukan penelitian atau tahapan-tahapan pengujian eksistensi. Apakah pinjaman itu betul-betul ada? Dilakukankah? Caranya gimana? Pertama kan kita catat nih sebagai hutang di perusahaan kita. Betul. Kita konfirmasi juga nih di yang pemberi hutang, kreditur, dicatatkah di sana? Iya. Nah, kemudian adakah perjanjian hutang piutang? Nah, adakah skema pembayaran bunga dan berapa bunga yang dibebankan? Iya. Nah, kalau misalnya tidak mengikuti skema yang disepakati, apakah ada penalti? Nah, jadi prinsip daripada arm's length principle adalah membandingkan transaksi afiliasi dengan transaksi independen. Nah, seperti yang pernah kita sampaikan, kalau kondisinya sama, ya mestinya harganya sama. Kalau kondisinya berbeda, harganya berbeda. Perbedaan itu juga dapat disesuaikan kalau ada perbedaan yang signifikan. Nah, jadi kemudian gini, untuk menguji eksistensi juga, diperlukankah pinjaman itu? Kan gitu ya. Betul. Jadi jangan misalnya menjadi modus seolah-olah pinjaman itu diperlukan, padahal sebenarnya tidak. Nah, dari mana kita bisa lihat diperlukan pinjaman itu atau tidak? Misalnya kita melihat working capital, ya, modal kerja perusahaan itu. Jadi kita juga sudah bisa menghitung, ya, untuk mendapatkan penjualan segini senilai tertentu dibutuhkan modal kerja sebesar nilai tertentu. Nah, itu kita lihat, kita hitung. Jadi apabila misalnya modal kerja yang kita hitung itu sebenarnya cukup untuk menghasilkan omset yang sebesar tertentu tadi, ya tidak perlu pinjaman. Tidak perlu pinjam. Nah, itu sampai ke sana ini ya. Benar. Itu mengenai pinjaman. Nah, bagaimana kalau intra-group services, misalnya manajemen fee, ya. Itu sering tuh, Pak. Technical fee. Ini juga perlu kita lakukan tahapan pendahuluan sebelum kita menerapkan metode transfer pricing. Metode untuk menguji kewajaran ya. Nah, sama juga. Nah, kita juga menyamakan kondisi-kondisi pada saat transaksi independen dengan kondisi-kondisi pada saat transaksi independen. Contohnya, dibutuhkankah jasa tadi, manajemen tadi diperlukankah? Jasa teknikal tadi dibutuhkankah? Nah, berarti mesti ada sebenarnya, kalau pihak kita independen kan harus ada negosiasi dulu nih. Betul. Misalnya, kami butuh jasa ini untuk menjalankan perusahaan kami. Nah, siapa yang memberikan jasa itu, berapa nilai jasa, bagaimana cara menghitung tarif jasa tadi, itu semua harus ada dokumentasinya. Jadi persis sama dengan kalau kita lakukan terhadap pihak independen. Kemudian kalau misalnya ya besaran jasa yang kita keluarkan misalnya 10 miliar. Kira-kira berapa manfaat yang kita dapatkan dengan mengeluarkan 10 miliar tadi itu? Nggak mungkin kita keluarkan 10 miliar, tapi benefit yang kita dapatkan nanti di bawah 10 miliar. Nah, ini kan ada negosiasi-negosiasi yang didokumentasikan. Betul. Dan bisa ditunjukkan kepada pihak otoritas bahwa ini sudah dilakukan. Nah, kemudian sampai kepada penelitian, kapan dilakukan, siapa orangnya, kemudian profil orang yang melakukan jasa itu seperti apa, sesuaikah dengan keahlian yang dimiliki. Nah, kemudian bukan sampai di sana juga. Nah, adakah orang pegawai perusahaan itu yang memiliki profil seperti itu? Kalau ada, buat apa didatangkan? Nah, seperti itulah secara sederhana menguji eksistensi. Kemudian kembali lagi untuk menguji manfaat ekonomi. Benefitnya. Bermanfaatkah jasa tadi?
Nah, itu tadi Betul. dengan mendatangkan atau meng-hire misalnya seseorang teknisi atau manajer dari suatu perusahaan induk. Nah, pasti lebih hemat dari segi waktu, tenaga, biaya, sehingga tercermin nilai perusahaan itu lebih baik dibandingkan perusahaan sejenis yang tidak memiliki manajemen fee tadi. Nah, kalau dua tadi tahapan pendahuluan tadi sudah dilakukan dan memang bisa dibuktikan, baru kita menerapkan metode untuk menguji harga wajarnya. Tetapi kalau di dua pihak tadi aja sudah tidak bisa memenuhi ketentuan, ya bisa dikoreksi. Betul. Nah, seperti itulah Bu Ani untuk luar barang biasa maupun jasa sekali. Jadi kawan pajak, kali ini kita sudah membahas lagi, bahkan menjadi lebih dalam lagi ketika kita melihat terkait dengan jasa juga di dalam penentuan harga wajar. Sebenarnya Pak Wom, dari tadi kan kita ngomongnya baru kita tentukan harga wajarnya gitu ya. Sebenarnya gimana sih Bang ini menentukan harga wajar ini? Ya, jadi setelah kita melakukan tahapan-tahapan Amseleng Principle tadi, baru menentukan metode, baru sebenarnya sebelum metode tadi kan ada juga perlu kita menentukan data pembanding. Ya, data pembanding ini ada yang internal maupun eksternal. Internal itu adalah ya data transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang kita teliti, ya, baik terhadap afiliasi maupun independen. Kalau misalnya itu tidak ada, baru kita cari pembanding eksternal, ya. Pembanding eksternal ini bisa yang terdapat yang dipublikasi oleh pihak ketiga, yang secara gratis bisa kita dapatkan. Ada juga yang berbayar. Seperti misalnya kalau harga-harga CPO, yaitu kan bisa dipublikasi oleh perusahaan-perusahaan tertentu seperti yang daftar harganya itu seperti misalnya perusahaan-perusahaan mungkin Sinarmas bisa saja yang atau yang disebut dinas perkebunan di provinsi tertentu. Nah, itu bisa merilis hampir tiap minggu data-data komoditas seperti CPO, TBS, sawit. Nah, itu ada dipublish. Ya. Dan memang atau ada juga yang itu ya Pak ya, ada yang dia memang dipublish oleh instansi yang berwenang, ada juga yang memang dia berbayar, memang yang melakukan riset dan menentukan harga bisa gitu ya. Ada juga ya misalnya pasar berjangka, terus ada dari Bloomberg. Ya, dan ada dari Reuters, mungkin ada juga yang berbayar kan gitu ya. Dan ada juga yang menyiapkan database komersial, ya seperti Orbis, Oriana, TV Katalis, tapi ini memang agak lumayan mahal ya. Itu yang diterbitkan oleh Biro Vanbik Singapura, yang DJP juga menggunakan database itu. Nah, kita pilih data yang tersedia yang cocok dengan metode yang akan kita lakukan. Setelah itu, sebelum menentukan harga wajar, kita juga nanti menentukan data tadi itu apakah single years atau multi years. Iya, betul. Ya, itu juga. Kemudian setelah itu nanti kita menentukan profit level indikator. Ya, di tingkat mana kita perbandingkan harga tersebut? Apakah di tingkat harga seperti metode CAP tadi? Apakah di tingkat cost of goods sold atau di laba kotornya? Atau di laba usahanya? Ini ada 3 tingkatan profit level indikator. Setelah itu nanti kita menentukan denominator, ya, di rumus yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan tadi. Denominator misalnya, kita misalnya kalau di tingkat harga melalui CAP, ya tinggal harganya aja yang dibandingkan. Ya, harga afiliasi dengan harga independen. Misalnya kita juga kalau misalnya di laba kotor kita perbandingan misalnya metode CAP, metode cost plus, bisa juga
laba kotor itu nanti dibandingkan dengan sales atau gross margin. Bisa juga misalnya total biaya harga pokok itu ditambah markup tertentu. Nah, jadi ada juga misalnya ROA, return on asset, ROE, return equity. Jadi bermacam-macam ya denominator yang bisa kita gunakan untuk mengukur kinerja perusahaan itu yang akan dibandingkan dengan perusahaan afiliasi dengan independen. Setelah itu baru kita terapkan, kita hitung ya. Jadi misalnya kalau ada istilahnya titik kewajaran. Titik kewajaran itu kalau hanya satu data pembanding atau hanya harga aja, ya itu titik kewajarannya berapa harga unit yang transaksi afiliasi, berapa harga unit harga independen. Yeah. Nah, misalnya kalau misalnya pakai range ya, ya ada yang disebut dengan quartile range ya. Yang Jadi misalnya kalau lebih dari satu pembanding, misalnya 2 atau 3, nah, itu nanti kalau 2 itu nanti yang dibuat harganya itu adalah dipilih mana yang tertinggi atau yang terbawah ya, kalau 2 hanya. Tetapi kalau di atas 2 kita buatlah range. Yang per kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, mana yang kita pilih? Sebenarnya dalam range kuartil ini sebenarnya seluruh titik-titik dalam kuartil ini ya 25% ke bawah kan dibuang, 25% ke atas dibuang, sehingga kuartil 1, 2, 3. Nah, semua titik-titik yang ada di kuartil 1, 2, 3 ini sebenarnya sudah wajar. Tapi bagaimana menentukan yang lebih tepat? Nah, akhirnya kalau wajib pajak kan pada umumnya meminta yang lebih rendah. Ya karena aku di sini aja lah yang paling rendah Q1-an. Tapi kalau otoritas biasanya meminta yang lebih tinggi. Nah, sehingga ini tarik menarik negosiasi positif. Ya akhirnya di ketentuan kita disebutlah di median aja Q2. Nah, Q2. Nah, ada juga alasan-alasan nanti kita jelaskan kenapa kita harus memilih Q2. Nah, ya secara mudahnya kalau wajib pajak minta lebih kecil, otoritas minta lebih besar, ya udah di tengah aja. Tapi di samping itu sebenarnya ada alasan-alasan ilmiah kenapa kita pakai Q2 ini. Nah, setelah itu baru nanti dihitung ya, dihitung kalau memang ada perbedaan, misalnya harga jual lebih rendah transaksi afiliasi dibanding transaksi independen, artinya dilakukan koreksi. Biaya misalnya yang dibebankan lebih tinggi dari transaksi afiliasi dibandingkan transaksi independen, akhirnya dikoreksi di biaya. Gitu. Seperti itulah penerapannya. Yang penting udah ketemu dulu Q2-nya tadi itu ya. Demikian. Nah, Kak Ani. Sangat luar biasa memang kalau kita narasumbernya ini adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan. Ini sepertinya sudah ada pertanyaan dari kawan pajak ini, dari Naila Azahra. Boleh kita jawab dulu? Boleh. Pertanyaan Naila adalah, seringkali data pembanding yang diambil oleh Ditjen Pajak berbeda dengan yang dipakai oleh wajib pajak. Ada saran tidak, Bapak Wom, buat kami wajib pajak supaya data pembanding yang dipakai tidak berbeda? Baik. Terima kasih ya Naila atas pertanyaannya. Memang ini sering sekali dispute yang muncul setelah kita melakukan penelitian terhadap transfer pricing dokumentasi wajib pajak yang diberikan kepada DJP ya. Seringkali ada perbedaan. Apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi perbedaan-perbedaan tadi ya? Wajib pajak sudah memilih, oh ini loh data pembanding yang menurut kami lebih tepat, tapi nanti pemeriksa menolak. Enggak, itu bukan. Nah, pertama yang kita perhatikan adalah 5 faktor kesebandingan tadi ya, 5 faktor kesebandingan. Jadi kita sesuaikan dulu karakteristik produk ya, produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita ini dibandingkan dengan data pembanding. Itu harus diuraikan secara detail, rinci ya. Spesifikasinya, bahan bakunya dari mana, manfaatnya kemana, itu rinci. Nah, setelah itu nanti dibandingkan juga dengan
fungsi yang dilakukan oleh perusahaan itu sama Iya, kah? sama dengan Fungsi pembanding. Iya. Nah, selama itu berbeda-beda, itu pasti ada dispute. Dispute, Ya. iya. Contoh tadi yang karakteristik produk ya. Kadang misalnya perusahaan memilih suatu perusahaan pembanding yang misalnya perusahaan yang kita teliti ini menjual CPO. Nah, ternyata nanti yang dibuat pembanding ya perusahaan pembanding yang lini bisnisnya beragam. Oh, ya, beda. selain CPO nanti ada lagi yang lain. bermacam-macam lini produk. Iya, Ini betul. sehingga akan terjadi dispute. Betul. Nah, selain itu ya, selain fungsi perusahaan tadi. Iya. Jadi harus sama nih kalau misalnya perusahaan kita itu fungsinya manufaktur, kita Bandingnya juga ambillah manufaktur. ya. Tapi jangan manufaktur yang plus-plus gitu Iya. ya. Nah, sedapat Ming memang ini relatif sulit untuk bisa Yang sama menyamakan yang sama persis itu tidak ada ya. Ya terus terang aja yang sama persis itu sulit kita temukan. Betul. Tapi bagaimana kita bisa mengurangi atau mengeliminasi perbedaan-perbedaan tadi, disitulah letaknya perlunya menggunakan metode-metode yang paling cocok tadi. Nah, Oke. nah kemudian hal-hal yang perlu kita perhatikan lagi ya. Jadi kenapa data pembanding yang diambil oleh wajib pajak berbeda atau ditolak oleh pemeriksa? Nah kemudian dari segi independensinya, ya perusahaan yang kita pilih ini misalnya sudah tunggal independen, tapi data pembanding yang kita sodorkan itu, yang kita tawarkan itu mungkin tidak independen. Misalnya kalau di dalam database komersial itu yang independen itu ditunjukkan dengan simbol A minus A plus. Itu artinya apa? Bahwa saham yang dimiliki oleh owner itu di bawah 25%. Betul. Nah, tetapi kalau B plus, B minus itu saham antara di atas 25 sampai 50. Nah, kalau ini sudah berbeda, kalau di atas 25% sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan kita tidak lagi independen, Betul. sudah Related nih. related gitu ya. Betul. Nah, demikian juga kalau misalnya simbol C minus C plus itu di atas 50% sampai 75. D di atas 75 sampai 100%. Nah, jadi kita harus memilih yang independen. Dari segi independensinya harus independen di bawah 25%. Di bawah 25. Nah, itu kemudian laporan keuangan yang dianalisis harus yang perusahaan itu sendiri, jangan yang konsolidasi. Oh iya. Nah, jadi kalau perusahaan laporan keuangan yang konsolidasi itu kan ada gabungan perusahaan di situ. lain, iya. Padahal perusahaan kita yang tunggal nih. Jadi nggak sebanding. Itulah kira-kira contoh-contoh kenapa ada perbedaan-perbedaan antara perusahaan dengan otoritas. Nah, luar itu. biasa. Terima kasih Pak Wom Sitar. Mbak Naila semoga mencerahkan ya jawaban dari Pak Wom Sitar pagi hari ini, karena tadi yang dilihat ya harganya, fungsinya, independensinya, nah itu semuanya ya. Baik, ada pertanyaan yang kedua ini Pak Wom. Ya, siap. Nah, dari Intan Rosida. Mbak Intan, terima kasih sudah bertanya. Pertanyaannya, kenapa setiap pemeriksaan pajak dianggap data pembanding wajib pajak selalu tidak sesuai? Kenapa tidak pada saat diserahkan ke AR dan di level AR minta data pembanding disesuaikan dengan yang benar? Oh iya Setiap nih. pemeriksaan sama AR nih maksudnya gimana ya? Ya, jadi kenapa setiap pemeriksaan pajak dianggap data pembanding Data wajib pembanding pajak kita selalu tidak sesuai. Kenapa tidak pada saat Oh, diserahkan? waktu dia ke masih belum ya. diperiksa. Oh ya, baik. Baik, ini tadi dari Intan Rosida. Intan Rosida. Terima kasih Mbak Intan Rosida atas pertanyaannya, hampir sama sebenarnya dengan Naila tadi. Ya Naila tadi, tapi ini pada saat waktu ya. Betul. Kenapa pada saat pemeriksaan itu ada dispute, ada ditolak. Kenapa pada saat tidak pada saat AR ya? Iya. Nah, ini sebenarnya data pembanding yang ada di dalam TV dokumentasi itu sebenarnya kan ada yang sifatnya ex ante. Jadi disiapkan sebelum transaksi itu dilakukan. Lalu
TV dokumentasi ini merupakan lampiran daripada SPT tahunan PPh Badan. Sebenarnya pada saat disampaikan laporan SPT tahunan PPh Badan ke KPP, kalau dia melakukan transaksi afiliasi harus melampirkan sekaligus TV dokumentasinya. TV dokumentasinya ini ada 3 ya, local file, master file, dan CBCR. Tapi yang wajib dilampirkan pada saat melaporkan SPT itu ada 2, master file dan local file tadi ya. Nah, pada saat kita menyusun TV dokumentasi harus juga memenuhi kaidah-kaidah yang sudah diatur di dalam, kalau dulu namanya PMK 213 tahun 2016. Sekarang sudah diganti menjadi PMK 172 tahun 2023. Nah, adapun sebenarnya kenapa pada saat diserahkan SPT tahunan itu tidak diteliti dulu oleh AR. Nah, ini memang satu ya dilema lah ya. Jadi tidak mungkin juga pada saat pelaporan SP itu bisa kita teliti sedemikian banyaknya, sedemikian lamanya, sehingga pada saat nanti tahapan pemeriksaan jadi ditolak. Tapi intinya seperti ini, kalau kita sudah confidence, yakin dan sesuai dengan kaidah-kaidah aturan ya, mau pada saat AR pada saat pemeriksaan pun nggak ada masalah sebenarnya ya. Karena ini masalah keterbatasan waktu aja sebenarnya Mbak Rosida ya. Ini keterbatasan waktu. Jadi ada kalanya juga ya di tingkat pengawasan oleh AR itu dilakukan analisa. Ya. Itulah yang memunculkan SP2DK ya. Jadi itu juga pada saat di AR juga sering juga dilakukan analisa dan dilakukan konfirmasi kepada wajib pajak bahwa TV dokumentasi dan data pembanding dan penerapan prinsip kewajaran kelaziman usaha ini belum memenuhi ketentuan yang berlaku atau belum memenuhi prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Nah, itu sebenarnya ada sebagian besar juga sebenarnya sudah dilakukan oleh AR. Nah, pada saat surat konfirmasi yang dikirimkan oleh pengawasan ini melalui AR tidak ditanggapi, nah itu nanti akan usul pemeriksaan berlanjut kepada usul pemeriksaan. Jadi memang di tingkat AR itu memang tidak secara mendalam dilakukan analisisnya karena keterbatasan waktu. Nah, kemudian juga pada saat pengawasan itu AR itu tidak tidak leluasa meminta data ya, dokumen-dokumen kepada wajib pajak. Ada juga resistensi wajib pajak nih. Kami nggak diperiksa kok minta data segala macam. Nah, sehingga apabila itu tidak direspon akan berlanjut nanti kepada tingkat pemeriksaan. Nah, fungsional pemeriksa lah yang lebih dalam lagi untuk meneliti dan lebih berwenang untuk meminta dokumen sebagai pendukung daripada TV dokumentasi tadi. Nah, kenapa pada saat AR tidak dilakukan dilakukan counter bahwa data pembanding tadi tidak sesuai? Ya karena tadi AR itu tidak cukup waktu untuk meminta meneliti lebih dalam dan wajib pajak juga tidak menyerahkan data lengkap sebagai dasar untuk menyusun TV dokumentasinya tadi. Demikian Kak Rosida ya. Ibu Intan Rosida, semoga puas ya dengan jawaban dari Pak Wamsitar Sinaga. Nah, kita sudah berbicara nih, udah banyak pertanyaan tentang pemeriksaan tuh kok nggak sama, kenapa? Nah, sekarang kita mau masuk ke topik yang sebenarnya ingin kita garis bawahi pada pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan MAP maupun dengan APA. Pak Wamsitar. Baik, Kak Ani. Sebenarnya bagaimana penanganan sengketa dispute settlement dengan mutual agreement procedures? Mungkin bisa dijelaskan. Sebelum kita berbicara dengan MAP dan APA ya. Jadi apa yang kita jelaskan dari awal tadi itu bagaimana penerapan prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle, itulah nanti bahan-bahan yang kita gunakan dalam berdiskusi, berdialog pada saat tahapan MAP dan APA
Jadi di MAP pun maupun APA ya, yang dibicarakan ya bagaimana menerapkan prinsip kewajaran tadi. Betul. Tahapan-tahapan Amseleng prinsip tadi itu juga tetap diikuti. Nah, karena sebagaimana kita ketahui misalnya kan, kalau namanya mutual agreement prosedur persetujuan bersama, yaitu prosedur persetujuan bersama, yaitu prosedur administrasi yang diatur dalam P3B suatu negara dengan negara lain ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B itu. Jadi apabila misalnya wajib pajak merasa dirugikan atau merasa keberatan dengan ada koreksi transfer pricing, nah ini ada di dalam PMK 172/2013 diberikan ada 2 jalur pencegahan atau penanganan sengketa ya, sengketa atas transfer pricing, yaitu penanganan sengketa yang disebut dengan dispute settlement ya, apabila sudah dilakukan pemeriksaan apa aja yang dilakukan. Nah, kemudian ada juga dengan pencegahan. Ya, ini sebelum berarti ya. Ya, kalau pencegahan sengketa transfer pricing disebut dengan dispute prevention. Kalau sudah dilakukan pemeriksaan itu dispute settlement. Nah, MAP. Sebelum ke sana kita perlu dulu mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan transfer oleh pemeriksa. Lalu dari hasil pemeriksaan itu ada misalnya perbedaan harga apabila dibandingkan dengan transaksi afiliasi dengan transaksi wajar. Nah, di sana ada namanya primer adjustment, secondary adjustment, dan corresponding adjustment. Ada 3 nih. Kalau primer adjustment itu ya tadi misalnya pemeriksa melakukan koreksi terhadap penjualan atau pembelian karena ada pembebanan biaya yang lebih tinggi apabila melakukan transaksi afiliasi dibandingkan dengan transaksi independen, atau penjualannya dilaporkan lebih rendah dari yang seharusnya. Nah, itu dilakukan koreksi penjualan apabila harga tidak wajar, koreksi pembelian apabila biaya tidak wajar. Itu yang disebut dengan primer adjustment. Ya. Kemudian ada juga yang secondary adjustment. Nah, secondary adjustment itu penyesuaian sekunder atas koreksi atas penjualan tadi itu oleh ketentuan kita dianggap sebagai pemberian dividen kepada holding company-nya, sehingga dikenakanlah PPh atas dividen, pajak penghasilan atas dividen sesuai dengan tarif P3B misalnya. Di sana bisa kita berlakukan tarif P3B atau tarif sesuai dengan ketentuan undang-undang kita ya. Itu yang disebut secondary adjustment. Ada juga misalnya kalau biaya yang kita koreksi ada penyesuaian terhadap ke penjualan tadi, selain kita anggap dividen ada juga penyesuaian terhadap PPN. Jadi kalau misalnya omsetnya itu kita rasa kurang, selain di penjualan kita koreksi, PPN-nya juga harus kita sesuaikan. Iya, betul. Nah, itu secondary adjustment ya. Nah, ini dilakukan apabila misalnya ada koreksi tadi ya, koreksi antara penjualan atau, tetapi pembebanan PPh atas dividen tadi itu bisa saja tidak dilakukan ya apabila wajib pajak menyetujui koreksi atau pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa, atau ada setoran modal, ada setoran dari holding company kepada perusahaan itu sebesar selisih yang dikoreksi tadi ya, ada setoran uang lagi atau setara kas dari pemilik holding company-nya itu kepada perusahaan ini. Nah, kemudian selain primer adjustment, secondary adjustment ya, ada juga yang disebut dengan corresponding adjustment ya, yaitu
penyesuaian keterkaitan. Contohnya, apabila dilakukan koreksi dalam perusahaan yang kita periksa, akan berdampak juga kepada lawan transaksinya. transaksi. Nah, itu juga diatur juga, ya, diatur di dalam ketentuan kita. Misalnya, kalau perusahaan asal luar negeri, penyesuaian yang berkaitan dilakukan melalui prosedur persetujuan bersama, itu melalui MAP. Ya. Tetapi kalau misalnya wajib pajak di Indonesia, itu penyelesaiannya itu bisa dilakukan penyesuaian keterkaitan juga, misalnya pembetulan surat SPT, bisa juga penerbitan SKP kalau belum kalau misalnya dilakukan pemeriksaan, ada pembetulan surat ketetapan pajak kalau sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, jadi sebagaimana setelah diatur di dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan Undang-Undang KUP, ya, pasal 8 ayat 3 itu adalah pembetulan SPT. Jadi misalnya atas koreksi yang dilakukan kepada lawan transaksinya itu, apabila belum dilakukan pemeriksaan, ya lakukan pembetulan. Nah, bagaimana misalnya kalau sedang diperiksa, misalnya ada penerbitan surat ketetapan pajak yang disesuaikan koreksinya tadi, atau pengungkapan ketidakbenaran kalau sudah SKP sudah diterbitkan. Nah, tetapi ini perlu diperhatikan juga. Itu bisa kita lakukan apabila wajib pajak yang kita periksa ini menyetujui hasil pemeriksaan dan tidak melakukan upaya hukum. Ya, jadi koreksi-koreksi tadilah yang menyebabkan ya timbulnya dorongan untuk melakukan MAP. Nah, jadi ada yang dirugikan, ya. Ada yang wajib pajak maupun wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri merasa dirugikan karena ada koreksi transfer pricing tadi. Nah, kemudian ya penyesuaian keterkaitan tadi itu ya bisa dilakukan seperti yang saya maksudkan tadi, ya. Kalau belum diperiksa, lakukan pembetulan, tapi bukan dilakukan oleh pemeriksa sendiri, harus inisiatif dari wajib pajak. Kalau memang mereka ingin melakukan pembetulan, ya silakan dilakukan sesuai mekanisme, ya. Betul. Jadi kembali lagi, ya, dengan adanya koreksi atas transaksi, koreksi atas pemeriksaan karena transfer pricing tadi, bisa dilakukan penyelesaiannya melalui jalur penanganan sengketa, ya, dispute settlement. Nah, untuk wajib pajak domestik bisa juga penyelesaiannya melalui upaya hukum, keberatan, ya, banding, peninjauan kembali, ada pengurangan atau penghapusan atau gugatan. Nah, untuk internasional dilakukanlah prosedur persetujuan bersama atau MAP tadi, ya, yang dapat melakukan itu, meminta itu misalnya oleh wajib pajak dalam negeri, wajib pajak WNI orang Indonesia, kemudian DJP maupun otoritas pajak mitra P3P. Jadi MAP itu, sekali lagi, MAP itu bisa diajukan apabila satu, ada transaksi transfer pricing, ada misalnya penerapan P3B yang dirasakan merugikan perusahaan itu atau seseorang itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi kalau pencegahan, ya, tentu saja kan pencegahan itu lebih bagus daripada dispute settlement. Ya. Karena begini, kalau sudah dilakukan pemeriksaan, misalnya pemeriksaan transfer pricing, tenaga, waktu, uang itu sudah sangat banyak yang keluar, ya. Betul. Nah, untuk menghemat tenaga, waktu, dan uang itu, sebaiknya kita melakukan pencegahan. Pencegahan itu yang disebut dengan APA, ya, Advance Pricing Agreement, ya, kesepakatan harga transfer. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan, sebenarnya kita perlu melakukan APA, ya, nah, supaya menghemat tenaga tadi, biaya, waktu, ya. Nah, kemudian Kak Ani, siapa saja yang bisa mengajukan MAP tadi, yaitu tadi, ya, wajib pajak dalam negeri, kemudian warga negara Indonesia, bisa DJP Dijen Pajak juga, DJP misalnya, ya, apabila misalnya
si WNI tadi itu misalnya dia melakukan transaksi dengan pihak luar negeri sehingga merasa dia ada diskriminasi atau perbedaan perlakuan yang tidak sesuai dengan P3B. Betul. Nah, si WNI tadi bisa meminta MAP melalui DJP. Oh, bisa ya. Nah, Oke. atau bisa juga otoritas pajak mitra P3B. Misalnya wajib pajak luar negeri masa dirugikan karena ada perlakuan P3B dan transfer pricing, sehingga dia meminta otoritas pajak di negara sana melakukan perundingan dengan MAP kita, dengan otoritas pajak Indonesia. Betul. Ya, sehingga yang perlu kita ingat sebenarnya MAP itu bisa diajukan dalam hal ada koreksi transfer pricing, ada kemudian ada koreksi atas laba badan usaha tetap BUT, itu juga sama, dan koreksi pajak lainnya. Nah, apa syarat-syarat mau mengajukan NAP? Syarat-syarat ya. Syarat-syarat untuk mengajukan NAP misalnya mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Lalu diajukan paling lama 3 bulan setelah terjadi perlakuan yang tidak sesuai tadi. Nah, kan ya. Kemudian ditandatangani oleh wajib pajak maupun kuasanya. Kemudian menyerahkan bukti bahwa sudah terjadi ketidaksesuaian dengan P3B. Nah, itu yang perlu di ini. Nah, kemudian ya MAP ini bisa diajukan sejalan dengan upaya hukum yang ada di Indonesia. Oh, bisa. Bisa. Jadi diajukan misalnya MAP tapi upaya hukum seperti keberatan bisa jalan juga. Bisa jalan juga. Kemudian banding, WK itu bisa jalan sekaligus minta dilakukan perundingan melalui MAP. Oh, ya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk APA Advance Pricing Agreement ya, kesepakatan harga transfer ya, yaitu kesepakatan harga ya yang dilakukan melalui perjanjian tertulis antara DJP dengan wajib pajak atau dengan otoritas pajak mitra P3B yang melibatkan wajib pajak untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer. Nah, tadi kan kenapa harga transfer? Sehingga apa yang kita bicarakan sejak awal ini udah disepakatin nih. Nah, itu juga yang nanti akan kita gunakan dalam pembahasan MAP maupun APA. Nah, sekarang apa manfaat dan tujuan daripada APA ini? Nah, sekarang untuk manfaat dan tujuannya bagi wajib pajak itu ada kepastian perlakuan perpajakan ya atas transaksi afiliasi tadi. Jadi tidak lagi diperiksa setiap tahun, tidak lagi ada dispute ya. Kemudian memitigasi resiko terjadinya sengketa transfer pricing tadi yang melelahkan ya sampai kepada pengadilan pajak. Udah itu 2-3 tahun baru selesai ya. Kemudian lower compliance cost ya, pengajuan APA tidak dipungut biaya juga. Jadi tidak ada biayanya. Ini hanya sukarela aja. Jadi kalau memang ingin berunding, silakan ajukan permohonan dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, ya baru kita bahas ya. Nah, bagi DJP apa manfaatnya misalnya ya? Kepastian perlakuan perpajakan atas transaksi afiliasi tadi ya. Jadi tidak lagi harus diperiksa, tidak lagi diteliti ya. Lalu memitigasi risiko juga untuk terjadi sengketa tadi ya. Mendorong terciptanya cooperative compliance ya antara wajib pajak. Jadi ada kepatuhan wajib pajak itu sudah terjamin lah ya. Baru alokasi sumber daya yang lebih baik ya. Jadi misalnya tidak lagi banyak dialokasikan untuk pemeriksaan ya. Kemudian menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi wajib pajak. Jadi tidak ada keresahan. Ya, tidak resah. Jadi berusaha dengan kondusif. Iklimnya tenang ya. Jadi fokus untuk memajukan usahanya. Tidak lagi mikirin harga wajar. Pemeriksaan lah. Terus perselisihan, sengketa. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tadi ada MAP maupun APA, ada yang dinamakan APA unilateral, ada yang disebut dengan bilateral maupun multilateral. Nah, kalau unilateral itu ya MAP atau APA yang dilakukan oleh DJP dengan wajib pajak dalam negeri. Nah, kemudian kalau bilateral dan unilateral
APA yang dilakukan oleh DJP dengan satu Otoritas atau lebih Otoritas wajib pajak luar negeri Ya, gitu. betul. Nah seperti itulah untuk Dispute settlement dan mengatasi dispute prevention. sengketa-sengketa yang diakibatkan koreksi transfer pricing ya. Baik. Jadi ada dispute settlement dengan MAP, MAP, ada juga dengan dispute prevention dengan APA. APA. Nah, seperti itu Kak Ani. Baik kawan pajak, luar biasa sekali kita bincang-bincang terkait dengan APA dan juga MAP dengan Bapak Womsiter Sinaga. Jadi jelas sekali ya, kalau MAP itu artinya udah terjadi dispute dulu baru diselesaikan ya. Kalau APA sebelum terjadi udah dicegah dulu dengan melakukan advance pricing agreement. Ada pertanyaan ketiga nih ya. Dari Bapak Heri Tiawan. Kapan penerapan Alternative Dispute Resolution atau ADR, Pak? Alternative Dispute Resolution. Penerapannya ada ya Alternative Dispute Resolution. Alternatif Dispute Resolution. ADR. Nah, kalau di dalam PMK 172 ini sebenarnya yang istilah ini sebenarnya tidak diatur ya, tidak dikenal, tapi yang dikenal itu dispute settlement maupun dispute prevention ya, yaitu melalui MAP maupun APA ya kan. Tetapi kalau misalnya ada alternatif resolution ya belum pernah sepengetahuan saya sebenarnya belum pernah diadakan. Kita antara ya. Mau pakai MAP kalau udah terjadi atau sebelumnya kita pakai APA. Nah, kalau enggak melalui upaya hukum Upaya hukum banding keberatan banding peninjauan kembali atau penghapusan atau pembetulan pengurangan atau gugatan itu ya yang seperti itu ya. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi Pak Womsiter dari V Kirei. Oh, Kirei ya, cantik kalau bahasa Jepang artinya Kirei. Apakah pembayaran jasa manajemen ke holding bisa disebut dividen, Pak? Oh, tadi kita bahas ini ya. Sedangkan di undang-undang sendiri pengertian dividen adalah pembayaran kepada pemegang saham. Mohon pencerahannya Pak Womsiter. Oke, untuk Mbak V. Jadi terima kasih Mbak V Kirei ya atas apakah pembayaran jasa manajemen ke holding bisa disebut dividen. Nah, jadi sebenarnya begini, kalau konteksnya tidak afiliasi atau tidak ada hubungan istimewa koreksi, kalau tidak ada koreksi atas transaksi afiliasi tadi, ya tentu saja bukan dianggap sebagai dividen ya. Tetapi itu dianggap dividen pada konteks ya apabila kita sudah melakukan prinsip kewajaran kelaziman usaha, ternyata misalnya biaya itu terlalu besar, tidak sesuai dengan kewajaran, tidak ada benefitnya, tidak ada benefitnya atau tidak punya manfaat. Nah, atas koreksi transfer pricing untuk manajemen fee itu di dalam ketentuan kita dalam pasal 18 ayat 3 dan penjelasannya disebutkan itu dividen. Sehingga dikenakan tarif PPh sesuai ketentuan pasal 18 Undang-Undang pasal PPh. 18 ayat 3 ya. Ayat 3, betul. Nah, di dalam PMK 172 tahun 2023 juga itu diatur. Jadi jangan salah pengertian ya. Kalau konteks tidak dalam transaksi afiliasi yang lalu dilakukan koreksi atau transaksi biasa, ya manajemen fee itu ya tidak dianggap dividen. Nah, sekali lagi dianggap dividen apabila itu dilakukan koreksi atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, ya kan? Mungkin manajemen fee-nya itu terlalu tinggi dibandingkan dengan harga wajar yang independen atau eksistensinya tidak ada atau manfaatnya tidak ada. Disitulah diterapkan ketentuan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPh. Betul. Baik Mbak Vicky Rey, semoga semakin cerah ya untuk jawaban dari Bapak Womsiter Sinaga. Dan ini masih ada pertanyaan terakhir sepertinya ya Pak, dari April Pajak. Apa hal fundamental yang berbeda dari corresponding adjustment dengan penyesuaian keterkaitan dalam PMK 172 saat ini Pak Wom? Terima kasih ya. Corresponding adjustment dengan penyesuaian keterkaitan di PMK 172. Oke.
corresponding adjustment ini ya, penyesuaian keterkaitan dalam PMK 172 itu dibanding dengan ketentuan sebelumnya Per 22 tahun 2003 dan Per 32 tahun 2011, di sana memang tidak dimunculkan secara implisit bagaimana cara melakukan corresponding adjustment ini, ya. Tapi sebenarnya bukan berarti tidak diatur, ya. Sebenarnya mekanisme corresponding adjustment ini apabila ada koreksi transfer pricing yang dilakukan oleh pemeriksa sehingga berakibat kepada lawan transaksinya, itu mekanisme dalam KUP itu sebenarnya sudah ada ya, bagaimana cara membetulkan SPT misalnya kalau tidak dilakukan pemeriksaan. Ya, itu di dalam pasal 8 ayat 3. Nah, cuma yang signifikan dalam PMK 172 dan tahun 2023 ini itu secara jelas diatur bagaimana cara melakukan corresponding adjustment ya. Yang pertama ya kalau ada koreksi itu tadi koreksi transfer pricing yang dilakukan pemeriksa. Nah, apabila kita melakukan corresponding adjustment, misalnya pertama persyaratannya harus ada dulu. Pertama wajib pajak yang diperiksa itu setuju atas koreksi pemeriksa. Kemudian yang kedua syaratnya adalah tidak melakukan upaya hukum. Ya, upaya hukum ini tidak melakukan banding, tidak melakukan keberatan dan selanjutnya. Nah, apabila itu sudah dilakukan, baru kita melakukan corresponding adjustment. Ya, caranya gimana? Caranya ya seperti di sini ya. Misalnya perusahaan X terdaftar di KPPA, sehingga pada saat dikeluarkan SKP, ya, pada saat perusahaan X itu menyetujui SKP yang diterbitkan oleh pemeriksa, sehingga nanti corresponding adjustment itu dilakukan. Misalnya si X Y itu terdaftar di KPPB. Nah, perusahaan Y tadi itu ya melakukan pembetulan SPT secara self assessment. Betul. Nah, itu kalau belum dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan pemeriksaan, ya langsung di-adjust di situ, dilakukan langsung dihitung. Kalau sebelum terbit SKP ya, nah langsung diakomodir ya. Tapi kalau sudah terbit SKP, ya melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Ya. Jadi itulah mekanisme yang disusun atau dimuat di dalam PMK 172 secara jelas diatur dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Baik. Demikian Kak Ani. Saya rasa luar biasa Mbak April, semoga tercerahkan ya tentang corresponding adjustment. Baiklah kawan pajak, terima kasih. Kita sangat mengapresiasi Bapak Dr. Wamsitar Sinaga, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus yang telah menjadi narasumber di podcast Jaksus Cast pada kesempatan kali ini. Jadi kita sudah punya 2 episode bagi Bapak Ibu kawan pajak yang ingin tahu episode sebelumnya dapat dilihat di YouTube Kanwil Pajak Jakarta Khusus. Dan episode kali ini melengkapinya dengan sangat luar biasa, mengupas PMK 172 tahun 2023 tentang prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dan hubungan istimewa. Ikuti terus podcast Jaksus untuk Anda. Sampai jumpa. Salam.